Cukup gunakan perbandingan 1:2. Menggunakan herbisida ini supaya rumput bisa terkendali. Tips agar pemupukan bisa terserap maksimal oleh akar. Halo teman-teman tani semuanya, kembali lagi di channel Lahan Hijau, tempat kita berbagi pengalaman, tips seputar pertanian. Dan untuk video kali ini masih seputar cara merawat tanaman padi supaya hasil panen bisa lebih maksimal. Di awal video ini saya mau tunjukkan dulu kondisi tanaman padi. Jadi setelah kemarin di usia 10 hari setelah tanam, saya melakukan perawatan dengan penyemprotan ultradap yang dicampur dengan magnesium sulfat. Sekarang terlihat sekali hasilnya. Tanaman padi sudah mulai tampak lebih hijau segar, pertumbuhannya seragam, dan yang paling penting sudah mulai muncul anakan-anakan baru. Sebuah pertanda bagus karena semakin banyak anakan yang tumbuh sehat sejak awal, potensi jumlah malai ke depan juga bisa lebih tinggi. Selain itu, sebelum masuk ke tahap pemupukan, lahan saya isi dengan air. Fungsinya adalah untuk menjaga kelembapan tanah agar pupuk nantinya bisa lebih cepat larut dan terserap. Tapi saya tidak membiarkan air tergenang terlalu tinggi nantinya. Ini cukup setinggi lumpur basah, karena besoknya saya sudah rencanakan untuk melakukan pemupukan susulan. Untuk besok di usia 13 hari setelah tanam. Dan hari ini di usia yang ke-13 hari setelah tanam ini, pemupukan yang saya lakukan menggunakan kombinasi urea dan ponska dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 sak urea dicampur dengan 2 sak ponska. Kenapa saya memilih kombinasi seperti ini? Dikarenakan urea mengandung nitrogen tinggi yang sangat penting untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang muda. Nitrogen juga membantu tanaman lebih cepat hijau, sehingga proses fotosintesis semakin maksimal. Di sisi lain, ponska adalah pupuk majemuk yang lengkap dengan unsur N, P, dan K. Unsur fosfor berperan penting untuk pertumbuhan akar. Kalium membantu memperkuat batang, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, dan mempersiapkan tanaman agar nanti lebih siap menghadapi fase generatif atau pembungaan. Jadi dengan takaran ini kita berikan nutrisi seimbang. Tidak hanya untuk hijau daunnya, tetapi juga untuk memperkokoh struktur tanaman sejak awal. Selain pupuk, saya juga sekaligus melakukan pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida selektif. Kali ini saya pakai merek dagang Broad Plus dari Corteva. Herbisida ini saya pilih sebagai pengganti Ali Plus yang target utamanya adalah gulma berdaun lebar yang sering tumbuh cepat dan mengganggu tanaman padi muda. Kalau gulma dibiarkan, dia akan ikut berebut nutrisi dari pupuk yang kita taburkan. Jadi, dengan adanya pengendalian gulma, pupuk yang kita berikan bisa lebih fokus diserap oleh tanaman padi. Ini sudah mulai ditumbuhi rumput-rumput kecil, dan ini rumputnya berdaun sempit. Dan mungkin saya akan membuatkan video untuk pengendalian rumput ini ya teman-teman. Mungkin setelah ini saya akan membuatkan video tentang pengendalian rumput ini secara efektif. Ditunggu aja videonya. Oh iya, ada tips penting untuk pemupukan yang lebih efektif ya teman-teman. Jadi usahakan kondisi lahan tidak tergenang air terlalu tinggi pada saat kita menebarkan pupuk. Usahakan jangan terlalu dalam. Kalau airnya terlalu dalam, pupuk bisa langsung larut dan terbawa hanyut, sehingga penyerapannya jadi kurang maksimal. Idealnya adalah kondisi sawah macak-macak, atau sekedar basah lumpurnya saja. Dengan begitu, pupuk bisa bertahan lebih lama di sekitar perakaran, lalu perlahan-lahan terserap oleh tanaman. Seperti itu teman-teman. Jadi di 13 hari setelah tanam ini, fokus utama perawatan padi itu ada 2.
yaitu satu, memberi dorongan nutrisi seimbang untuk menunjang pertumbuhan vegetatif padi, supaya tanaman lebih kokoh, hijau, dan siap menghasilkan anakan banyak. Dan yang kedua, menekan pertumbuhan gulma berdaun lebar, supaya tidak merebut pupuk dari tanaman, sehingga padi bisa tumbuh lebih optimal tanpa pesaing. Sedangkan untuk gulma yang berdaun sempit, seperti rumput teki atau sejenisnya, saya memang belum melakukan pengendalian sekarang. Itu rencananya baru akan dilakukan di tahap berikutnya, yaitu di usia 14 hari setelah tanam, atau besok. Oke, dan itu tadi cara perawatan padi di usia 13 hari setelah tanam menurut atau versi aku. Dari kondisi tanaman, pemupukan, sampai pengendalian gulma. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua yang saat ini juga sedang merawat padi. Ingat, setiap daerah punya kondisi tanah dan karakter gulma yang berbeda. Jadi silakan disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman pribadi, silakan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa berdiskusi dan saling belajar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus berbagi pengalaman seputar pertanian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.